Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah kami dari perwakilan kelompok 3 mata kuliah Listrik Elektronika Otomotif Teori. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan kami yang beranggotakan saya sendiri Amin Solat dan kedua Abdian Wamin Jikri, yang ketiga Mikael Sitorus dan Randy Riano. Dan jawaban yang pertama akan dijelaskan oleh Mikel Sitorus. Kepada Mikel dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Malah di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok satu, yaitu jelaskan prinsip kerja EMF atau prinsip kerja dari generator sesuai dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektrolit yang bersifat melawan putaran rotor sehingga menimbulkan elektromotif force atau EMF atau gaya gerak listrik pada kumparan rotor. Yang kedua adalah jawab jawaban dari kelompok dua pertanyaan dari kelompok dua adalah jelaskan prinsip kerja SA atau jawabannya adalah umumnya sensor akan diberi tegangan referensi atau tegangan awal sebesar 5 volt oleh ECU. Tegangan ini akan melewati sensor dan akan memberikan tegangan balik antara 0,1 sampai 0,49 volt ke ECU. Tegangan antara 0,1 sampai 4,9 volt akan dijadikan patokan sebuah kondisi yang berada pada sensor tersebut. Ketika tegangan balik berada di luar range, maka akan terjadi float atau error dan menyebabkan engine pada dashboard menyala. Sistem kerja SA mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya pertanyaan kelompok 3, apa keuntungan dan kerugian dari sistem pengapian transistor? Jawabannya adalah keuntungan dari sistem pengapian transistor adalah tidak memerlukan perawatan atau penyetelan penggantian platina sehingga merugikan biaya pemeliharaan. Tidak ada kontak logam dan dengan logam sehingga tidak terjadi kehausan dan penurunan tenaga sekunder. Yang kedua, kerugian dari sistem pengapian transistor. Pengapian masih menggunakan konvensional dengan menggunakan vakum advancer dan Venventure, atau hal ini tentunya dimungkinkan masih terdapat tensi karena tidak dapat menyusukan atau saat pengapian. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa pada sistem pengapian semi transistor dilengkapi platina? Jawabannya adalah fungsi dari platina atau breaker point pada sistem pengapian semi transistor tidak sama persis fungsinya seperti pada pengapian konvensional. Yaitu pada sistem pengapian semi transistor, aliran arus dari rangkaian primer tidak langsung diputuskan dan dihubungkan oleh platina, tetapi peran ini diganti oleh transistor sehingga platina cenderung lebih awet atau tidak cepat aus karena tidak langsung menerima beban arus yang cenderung lebih awet, cenderung lebih besar dari rangkaian primer tersebut. Dalam ini, platina hanyalah bertugas sebagai switch atau saklar untuk meng-on-kan dan meng-off-kan transistor. Arus listrik ini yang mengalir melalui platina diperkecil dan platina diusahakan tidak berhubungan langsung dengan kumparan primer agar tidak arus induksi yang mengalir saat platina membuka. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mikel Sitorus yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 5 sampai nomor 8. Yang nomor 5, jelaskan cara kerja sistem pengapian transistor. Sistem pengapian transistor bekerja menggunakan transistor sebagai saklar pemutus arus primer pada ignition coil. Sedangkan pengapian CDI bekerja menggunakan kapasitor yang berfungsi mengontrol tegangan, menyimpan, dan melepas muatan arus listrik. Yang nomor 6, sebutkan cara kerja sial IGT dan IGF.
IGT, bila sinyal IGT masuk ke igniter, sinyal tersebut menyebabkan power transistor menjadi on, sehingga arus dari baterai mengalir ke kumparan primer koil. Kemudian ke massa yang mengakibatnya timbul kemagnetan pada koil. Bila tegangan IGT menjadi 0 volt, transistor dalam igniter menjadi off, sehingga arus primer terputus yang menyebabkan medan magnet pada koil hilang dengan cepat. Akibatnya pada kumparan sekunder timbul tegangan tinggi yang kemudian disalurkan ke busi. Sinyal EGF digunakan oleh ECM untuk menentukan apakah sistem pengapian bekerja atau tidak. Berdasarkan sinyal EGF, ECM akan tetap memberikan arus ke pompa bahan bakar dan injektor. Yang kedua, IGF. Sinyal IGF dinyalakan setelah IGF menyala. Tetapi sinyal IGF mati ketika sinyal IGT dihidupkan itu karena pembangkitan sinyal IGF berdasarkan gaya counter elektromotif yang dihasilkan saat arus primer ke koil pengapian diputus atau menggunakan volume arus primer. Di saat SU di saat SU menerima sinyal IGF, SU menentukan bahwa telah terjadi pengapian, walau mungkin tidak terjadi percikan bunga api busi. Apabila SU tidak menerima sinyal konfirmasi dari GF, maka SU akan menyimpulkan bahwa terjadi kesalahan sistem dan menyalakan lampu cek engine lalu menyimpan DTC. Dan nomor 7 ialah sebutkan komponen-komponen pada sistem IIA dan jelaskan fungsi-fungsinya. Komponen nomor 1 ialah distributor. Distributor berfungsi sebagai pembeli barang atau jasa dari pihak secara langsung untuk disalurkan kepada pihak selanjutnya. Nah, nomor 2 ialah rotor coil. Berfungsi mendistribusikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan koil pengapian ke masing-masing silinder sesuai firing order atau urutan penyalaan. Yang nomor 3 ialah igniter, berfungsi menerima signal dari signal generator, amplifier yang berfungsi untuk menguatkan signal tersebut, dan power transistor yang akan memutus dan menghubungkan arus primer pada koil pengapian sesuai signal yang diterima dari signal rotor. Yang keempat ialah centrifugal puncher, berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai putaran mesin, yaitu saat putaran mesin naik maka sentrifugal akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang kelima ialah vacuum puncher yang berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai beban mesin, yaitu saat kevakuuman dan karburator naik maka tekanan dalam diafragma bertambah dan menekan spring serta controller rod sehingga akan menggeser base plate untuk memajukan saat pengapian. Yang nomor 6 ialah koil pengapian yang berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi kurang lebih 12 kilovolt agar mampu menjadi percikan bunga api pada elektroda busi. Yang nomor 7 ialah kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik tegangan tinggi dari distributor ke busi. Nomor 4 nomor 8 ialah kondensor yang berfungsi untuk menyimpan sementara arus listrik kumparan primer pada saat terjadi self induction sewaktu terjadi pemutusan arus primer. Pemutusan arus primer secara tiba-tiba menyebabkan efek self induction sehingga tegangan primer naik. Untuk itulah digunakan kondensor untuk menyimpan sementara arus tersebut dan melepaskannya saat arus primer terhubung kembali. Dan nomor terakhir atau nomor 9 ialah busi yang berfungsi untuk membuat loncatan bunga api dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian. Dan nomor 8 ialah sebutkan fungsi dari sistem ESA dan jelaskan nama komponen-komponennya serta fungsinya. Electronic Support Advance atau ESA merupakan suatu sistem elektronik yang berfungsi memajukan dan memundurkan timing percikan busi. ESA diciptakan dengan prinsip yang sama dengan konvensional. Hanya saja sistem ESA dibuat agar lebih tahan lama dan efisien. Nama-nama komponen dan fungsinya dari ESA ialah nomor 1 ialah CKP. Sensor ini berbentuk seperti magnet tabung terletak pada crankcase. Sensor CKP bekerja berdasarkan perpotongan garis gaya magnet. Sensor CKP akan mengirimkan sinyal PWM ke ESU. Sinyal ini akan diterjemahkan sebagai data untuk mengetahui RPM mesin. Nomor 2 ialah CMP. Sensor ini memiliki prinsip yang sama dengan sensor CKP, yaitu dengan mengirimkan sinyal PWM. Sinyal tersebut akan diterjemahkan untuk mengetahui posisi piston dan mendeteksi top silinder 1. Pada mesin yang mengetahui posisi piston dan mendeteksi top silinder 1. Pada mesin yang memiliki konfigurasi DOHC, umumnya dilengkapi 2 buah sensor CMP. Nomor 3 ialah
model position sensor. Sensor ini dilengkapi dua variabel resistor yang nilainya akan berubah sesuai pergerakan katup gas. Ketika hambatan berubah seiring pergerakan katup gas, tegangan yang mengalir pun berubah-ubah. Tegangan ini yang akan diterjemahkan oleh ECU untuk mengetahui sudut pembukaan katup. Untuk mesin yang mengusung sistem drive by wire atau biasa disebut TAC, TPS berfungsi sebagai feedback untuk mengoreksi sudut pembukaan katup gas. Yang nomor 4 ialah engine coolant temperatur. Prinsipnya sama dengan sensor lainnya yang menggunakan variasi tegangan sebagai sinyal ke ECU. Pada ECT, variasi tegangan tersebut diperoleh dari termistor. Termistor sendiri ialah sebuah material yang dapat berubah nilai hambatannya. Perubahan itu dipengaruhi oleh suhu sekitar. ECT akan mempengaruhi proses ESA karena tingkat kompresi akan dipengaruhi oleh temperatur mesin. Nomor 5 ialah oksigen sensor. Sensor ini terletak di saluran exhaust. Fungsi utama oksigen sensor adalah untuk mengukur kadar oksigen setelah pembakaran. Oksigen sensor memanfaatkan material zirconium. Material ini akan bereaksi dengan oksigen di saluran exhaust dan menghasilkan aliran arus yang digunakan sebagai sinyal untuk mengetahui kadar oksigen setelah pembakaran. Sensor ini sangat berpengaruh terhadap emisi gas buang. Nomor 6 ialah manifold absolute pressure. Sensor MAP mempunyai peranan penting pada sistem ESA. Sensor MAP akan mengukur tingkat kevakuman di ruang antara intake dan throttle. Sensor ini terletak di intake manifold. MAP menggunakan membran yang akan bereaksi terhadap tekanan. Membran ini akan memberikan nilai tahanan yang bervariasi sesuai tekanan intake manifold. Variasi tahanan itu digunakan ECU untuk mengetahui beban atau load yang diterima mesin. Apabila terjadi masalah pada sensor ini, bisa dipastikan sistem pengapin akan terganggu. Nomor 7 adalah knock sensor. Knock sensor merupakan komponen yang berfungsi mendeteksi detonasi atau knocking pada mesin. Knock sensor terletak di bagian luar blok silinder. Knocking atau detonasi terjadi karena preignition. Preignition disebabkan oleh terbakarnya campuran udara dan bahan bakar sebelum busi menyala. Akibatnya akan terdengar suara ketukan dalam mesin. Untuk mengatasinya, timing percikan busi harus diatur. Knock sensor menggunakan bahan kristal piezoelectric yang akan menghasilkan tegangan kecil ketika bergetar. Tegangan ini akan digunakan sebagai sinyal knocking. Yang nomor 8 ialah ECU atau Electronic Control Unit atau biasa disebut dengan ECU, merupakan komponen terintegrasi elektronika. Perangkat ini disusun oleh beberapa IC dan transistor. Fungsi utama perangkat ini yaitu sebagai pengolah data dari sensor dan akan mengaktifkan aktuator. Umumnya sebuah kendaraan memiliki lebih dari suatu ECU. Contohnya dalam sebuah mobil memiliki ECM untuk mengontrol kinerja mesin, PCM untuk mengontrol powertrain, EBCM untuk mengontrol sistem rem dan ABS. Dan nomor terakhir adalah nomor 9 aktuator. Pada SH sebenarnya tidak memiliki aktuator karena SH sendiri merupakan sistem tambahan dari DLI atau distributor less ignition, sehingga SH hanya sebatas mengolah informasi. Untuk eksekusi perintah menggunakan aktuator DLI dalam hal ini koil dan busi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hafdian Wamin Jikri. Kepada Hafdian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9, yaitu jelaskan prinsip kerja sistem transistor elektronik dan apa keuntungan dan kelebihan sistem ini dibandingkan sistem konvensional. Tidak jauh berbeda dengan pengapian konvensional, ketika pada bagian dari kunci kontak menjadi on atau hidup, maka sebuah arus yang berasal dari baterai akan menuju ke bagian ignition coil, serta output coil akan tersambung dengan bagian transistor. Keuntungan dan kelebihan sistem ini dibandingkan sistem konvensional yaitu tidak memerlukan perawatan atau penyetelan penggantian platina, yang dibandingkan dengan pengapian konvensional yang harus memerlukan penyetelan platina sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Tidak ada kontak logam dengan logam, sehingga tidak terjadi keausan dan penurunan tegangan sekunder. Selanjutnya pertanyaan 10, sebutkan komponen-komponennya saja yang ada pada sistem pengapian transistor beserta cara kerjanya. Komponen-komponen sistem pengapian transistor, yang pertama ada baterai, kunci kontak, ignition coil, transistor, kontak point, distributor, kabel busi, dan terakhir ada busi.
Dan cara kerja pengapian dari transistor ini sendiri yaitu saat igniter tidak mendapatkan sinyal, maka arus primer coil akan mengalir ke massa, sehingga terjadi induksi kemagnetan pada kumparan primer coil. Sementara ketika igniter mendapatkan sinyal, maka akan langsung diolah untuk memutus trigger pada basis transistor. Dengan kata lain, ketika kaki basis mendapat arus, maka akan langsung terjadi pemutusan arus pada coil primer. Dengan begitu, akan terjadi induksi elektromagnet pada kumparan sekunder yang akan membuat percikan api lewat busi motor atau busi mobil. Selanjutnya, pertanyaan 11, kapan busi memercikan bunga api pada sistem pengapian elektronik transistor? Busi menjadi komponen terakhir yang berfungsi untuk memercikan bunga api di dalam silinder saat akhir langkah kompresi. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir, keuntungan apa saja yang terdapat pada sistem pengapian transistor dan IIA? Keuntungan pengapian transistor. Yang pertama, tidak memerlukan perawatan atau penyetelan penggantian platina, sehingga mengurangi biaya pemeliharaan. Yang kedua, tidak ada kontak logam dengan logam, sehingga tidak terjadi keausan dan penurunan tegangan sekunder. Selanjutnya, keuntungan pengapian IIA. Keunggulan secara konstruksi, koil pengapian terletak di dalam distributor. Sistem pengapian digunakan pada motor bensin untuk membakar campuran udara dan bensin agar menghasilkan pembakaran yang optimal. Sistem pengapian ini menggunakan sistem pengapian full transistor. Hanya saja keunggulannya adalah koil pengapian disatukan di dalam distributor sehingga dari segi konstruksi lebih kompak dan praktis. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Abdian Wamin Jikri dalam menjawab pertanyaannya. Baiklah, segala yang dapat kami jawab pertanyaannya salah dan jangkal kami dari kelompok 3 mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.